Oke, kita mulai dulu ya. Ini tanggal 30 Mei. Oke, ini tanggal 30 Mei. Kali ini saya ingin membuat sejenis jurnalis tentang ya sejenis memberi arahan dan motivasi. Oke, dari segi pertama dulu tentang segi trading. Nah, saya kan udah main trading ya, termasuk baru-baru aja. Ya, pengalaman saya pertama sih kalau main trading itu, pertama uang ini harus uang dingin. Jadinya kalau semisal kita rugi, kita mungkin mengalami stres, pasti ada, tapi stres tuh sedikit, soalnya itu masih uang aman kita. Jangan kayak ini saya baru mengalaminya kayak seperti malam tadi ya, mungkin sejenis kiki nih, mungkin kalian tidak paham. Ini saya main ini kayak catatan ke stop loss atau ke total profit. Ya, malam tadi aja saya main ya kerugiannya 700.000. Ya mungkin agak sedikit kan 700.000, tapi kali aja dari bulan tadi kan aku main dari tanggal 6 Mei, sampai sekarang, bukan sih, dari tanggal 1 Mei sampai sekarang. Saya mengalami kerugian ya sekitaran 5 juta. Itu semuanya saya main pakai satu emosi. Ya udah saya berapa kali sih saya bilang, intinya jangan pakai emosi, jangan pakai, ya intinya harus aman aja, jangan pakai uang emosi. Ini saya mengamak dari pengalaman saya sendiri, uang pakai emosi itu resikonya dan stresnya sangat luar biasa. Stres contohnya kayak saya mengalami kerugian 5 juta, terus saya harus membayarkan hutang. Ini kan modalnya nih saya minta dari orang tua saya jadinya saya harus udah saya kalah dari trading, harus bayar hutang ya kan. Itu kan sistem trading itu kita tidak tahu pasti naik atau turun. Nah, jadinya diusahakan kita bekerja. Misalnya sudah kita bekerja, anggap ini gajinya 10 juta loh, 10 juta kan. Nah, main tradingnya berapa? Ya kalau saya sih tradingnya kan bila kayak 10 juta ya paling minimal 1 juta aja lah, 1%, atau kalau mau ya 2% aja, sekitar ya itu 20%. 20% berarti 2 juta. Jangan sampai 5 jutaan main trading. Soalnya kita tidak tahu. Misalnya kan bulan ini untung. Pas kita main di bulan depan rugi. Ya lebih baik kita kembangkan skill di pekerjaan ini, jangan berhenti. Soalnya kan bila sistem forex itu bisa kerja malam, bisa waktu free, cuti, ya waktu lembur. Ya penyesalan saya di bagian situ sih. Kenapa saya main di duit panas? Saya sangat menyesal. Sebenarnya saya menyesal sih, tapi ya waktunya nggak bisa diputar kembali lagi. Jadinya otomatis saya harus mengganti rugi semuanya. Kayak dari sini segi kerugiannya ini total, ya total semuanya kerugiannya dong 5 juta. Ya kisaran 5 juta, tapi kalau malam tadi udah loss 700 ribuan lebih, 700 atau 800 ribu. Nah terus ya intinya kita satu, jangan pakai emosi. Satu, jangan duit panas itu jangan hutang. Soalnya kalau hutang kita tidak tahu dengan kerja ini pasti menghasilkan uang atau tidak. Beda sama pekerjaan asli. Kayak contohnya kan kita kayak kerja dengan tenaga itu kan kita seberapa tenaga kita mengeluarkan kita dapat upah. Atau sama bidang jasa, kalau trading ini emang kita berpikir keras dengan metode candlestick, doji, terus higher high, higher low. Nah kalau kita sudah memikirkan bagian sini,
Terus kita pikir-pikir, tapi kan namanya market pasar, kita tidak tahu pergerakannya entah naik atau turun. Kan itu kan sistemnya per pasar, jadinya kita tidak semua mesti dengan rumus, tapi rumus itu menelisir tentang kerugian kita. Nah, jadinya saya mau menyampaikan, jangan pakai emosi, terlebih dulu lagi jangan pakai emosi. Apalagi ya pengalaman saya, wah bayangkan aja, sekitar 2 jam dapat 200.000, 1 jam 200.000, ada 300, ada 400.000. Pas main terus tanpa ada istirahat, rugi. Oke, ya mungkin segitu saja ya tentang pengalaman saya. Ya wassalamualaikum. Ya saya akhiri ya. Dadah.